Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, umat Allah Keuskupan Agung Medan, saat ini kita sungguh bersuka cita atas kehadiran Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik, untuk hadir di tengah-tengah kita di Indonesia. Pada kesempatan ini, kita ingin memperoleh gambaran bagaimana keterlibatan umat Keuskupan Agung Medan di dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Dan kini telah hadir di studio Komsos Keuskupan Agung Medan Pastor Adrianus Sembiring OFM Kapusin, Kanselarius. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Romo. Terima kasih telah hadir di tempat ini untuk umat Allah yang sangat merindukan berbagai hal perihal kedatangan Paus Fransiskus, baik mereka yang akan hadir dalam perayaan Ekaristi di Jakarta maupun yang akan menyaksikan lewat media sosial. Pastor Adrianus, sejak ada informasi kepastian kehadiran Bapak Suci di Indonesia, Bapak Uskup telah meminta kepada pastor untuk mengkoordinir keterlibatan umat Katolik dari Keuskupan Agung Medan di acara di Jakarta. Nah, bagaimana kira-kira perasaan pastor ketika mendengar kedatangan Paus, dan pastor secara langsung menjadi tokoh yang dipercayakan untuk mengkoordinir tentang partisipasi umat kita. Nah, silakan pastor bisa berbagi perasaan pastor, senang, wah ini suatu anugerah, atau pastor merasa kesulitan karena tidak ada panitia. Silakan pastor. Umat Allah mengetahui bagaimana pastor telah bekerja dari awal sampai saat ini. Ya, baik, terima kasih pastor. Tentu kita sangat bergembira atas kepastian kabar kedatangan Paus ke Indonesia setelah puluhan tahun lalu hadir di Indonesia, ya. Nah, antusiasme saya pribadi begitu tinggi, ya, dan sangat berharap supaya umat kita sama seperti harapan Bapak Uskup, supaya umat kita terlibat sebanyak mungkin dalam menyambut kedatangan Bapak Paus ini, terutama untuk ikut misa bersama di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 September nanti. Ya, memang prosedur untuk mengkoordinir ini memang tidak terlalu rumit. Sebenarnya Bapak Uskup telah mempercayakan kepada Pastor Tikjen juga, Pastor Mikael, untuk mengkoordinir ini. Tetapi kemarin itu Sekretaris Eksekutif dari KWI langsung meminta Bapak Uskup tolong berikan 2 PIC kepada kami, kepada panitia pusat. Maka Bapak Uskup meminta saya dan juga Pastor Tikjen menjadi PIC untuk berhubungan dengan mereka, menyampaikan kepada umat kita hal-hal apa yang kiranya perlu disiapkan dalam rangka penyambutan Bapak Suci Paus Fransiskus ini. Jadi ya, kita sungguh bergembira karena ini pemimpin Katolik sedunia, dan kita tahu ya bagaimana figur Paus Fransiskus ini yang sangat dekat dengan alam semesta dan sangat peduli dengan kehidupan gereja, dan juga kita tahu bagaimana dia sangat menekankan belas kasih Allah kepada semuanya. Jadi gini kan, kita bisa mengajak umat untuk mengalami ini. Demikian. Wah, terima kasih luar biasa ya. Jadi antusias karena ada nilai-nilai persaudaraan, cinta lingkungan hidup, dan juga memang itu yang dirindukan oleh bangsa Indonesia bagi kesejahteraan hidup bersama di negara ini. Nah, apakah adalah makna yang lebih mendalam dari antusiasme pastor? Dan mungkin pastor bisa melihat bagaimana antusias umat dan merespon melalui pastor paroki. Apa kira-kira makna yang bisa dibaca dari semangat mereka ini dan juga semangat pastor tadi? Baik, Romo. Saya kira dalam hal ini antusiasme ini sebenarnya bisa diwakili oleh Bapak Uskup sendiri, yang langsung menyodorkan dari Keuskupan Agung Medan 2000. Oh my God, 2000, tidak main-main. Dan beliau yakin kuota ini akan terpenuhi. Maka ya kami pun yang dipercayakan untuk mengkoordinir ini ya dengan penuh semangat
kita menyemangati umat, dan juga kita sudah lihat sendiri bagaimana antusiasme umat ini bertemu dengan Bapak Paus, yang juga ya dikabarkan sana sini begitu dekat dengan orang-orang miskin, ya, lalu selalu mendopang persaudaraan, bukan hanya persaudaraan manusiawi, juga persaudaraan dengan alam semesta. Dia bagi Papa Paus ini tidak ada benteng batas-batas yang membatasi orang atau batas-batas denominasi kah, agama, yang penting persaudaraan human. Makanya itu dia keluarkan satu ensiklik yang bernama Fratelli Tutti. Yes. Kita semua bersaudara. Bersaudara sama manusia, bersaudara dengan alam semesta, dan ini yang perlu dibangun tanpa ya menekankan perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Gitu. Jadi umat kita sendiri pun kiranya masuk ke dalam semangat yang seperti ini, maka sangat antusias. Pokoknya saya mau ikut. Gitu. Ya, saudara-saudari terkasih, ada 3 kata yang tidak langsung dikatakan Pastor Adrianus tadi: iman, kemudian juga adalah persaudaraan, dan belas kasih. Jadi ini 3 kata yang kemudian sungguh menjadi gemah dari pesan Paus dan kerinduan kita. Mungkin Pastor bisa lebih menjelaskan ini 3 kata ini yang menjadi slogan dari kunjungan Paus ini, dan bagaimana respon umat dengan 3 kata di iman, persaudaraan, dan belas kasih. Ya, benar sekali itu Romo, ya. Orang sangat antusias untuk bertemu dengan Paus kita ini, ya. Paus bernama Fransiskus, ya. Paus ini ya punya iman yang begitu teguh akan Allah, dan juga kita tahu bagaimana dia selalu menekankan iman akan kehadiran real Kristus dalam perayaan Ekaristi. Nah, justru dengan iman yang seperti ini, umat kita di Keuskupan Agung Medan ini rindu juga mau dimasukkan ke dalam misteri iman yang sedemikian besar, tentunya dengan ada bersama Bapak Suci Paus Fransiskus, terutama merayakan Ekaristi bersama, walaupun ya di gedung Gelora Bung Karno yang begitu besar, ya yang penting bisa banyak orang. Karena kita tahu kedekatan dalam satu ruangan bersama figur-figur iman seperti Paus Fransiskus ini pasti akan menggetarkan juga jiwa umat kita untuk lebih beriman, mengimani kehadiran Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi yang kita sebut dengan presensia realis Christi dalam perayaan Ekaristi. Ya Pastor, ya, kalau kita memperhatikan bagaimana antusias umat di dalam merayakan Ekaristi hari Minggu atau di lingkungan oleh imam, oleh uskup selama ini luar biasa kan? Ya. Apalagi ini Paus. Benar. Imam Benar saja sekali. mereka sudah penuh sukacita ke gereja untuk mengalami Kristus yang hadir. Benar. Dalam misteri perayaan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus. Ya. Demikian juga uskup. Wah, luar biasa kedatangan uskup. Apalagi ini adalah kedatangan Paus. Kalau seandainya di Medan, saya yakin kita mampu melayani kerinduan umat, karena di Medan tidak bisa menampung 200.000 umat Katolik Sumatera Utara. Oke, terima kasih Pastor yang telah memberikan pendasaran sehingga Bapak Ibu yang akan hadir di Jakarta, ini adalah peristiwa iman yang diraju dalam persaudaraan, dan buah belas kasih diharapkan dibawa pulang menjadi bagian dari penghayatan kehidupan yang terikat erat dengan Paus Fransiskus, Paus kita. Nah, kini Pastor, kita ingin masuk ke hal yang sangat praktis. Ya, Bapak Uskup sangat antusias. Tanpa bertanya dengan data, tapi yakin kita 2.000. Dan apakah KWI langsung menyambut atau masih ada negosiasi? Dan bagaimana kira-kira respon umat, dan kira-kira berapa sekarang dengan komposisi? Apakah lebih banyak kaum berjubah, suster, pastor, atau umat? Dan umat ini apa ada sudah cucunya sudah 10, ada usianya 60 tahun, berapa persen, dan sekian. Pastor bisa menjelaskan sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana antusias ini tumbuh dari berbagai usia dan kalangan serta kelompok di dalam gereja Katolik. Silakan Pastor. Umat merindukan itu, dan mereka merindukan, oh inilah yang disampaikan Pastor Adrianus dalam podcast tentang kehadiran umat Katolik di
di Jakarta dari Keuskupan Agung Medan. Silakan Pastor. Ya, baik Romo ya. Kembali kita kepada antusiasme ini ketika Bapak Uskup Monsinyur Cornelius langsung menawarkan kuota 2000, KWI sangat juga antusias. Ya, karena yakin pasti akan bisa memenuhi kuota dan memang terpenuhi ya. Wow. Bagaimana kita bagikan kuota yang sedemikian banyak ini? Kita pertama-tama kita hitung dulu jumlah umat per paroki, ya, per paroki, lalu kita tentukan presentasi dari umat tersebut berapa persen untuk paroki masing-masing, sehingga kita tawarkan kuota kepada ke 69 paroki sekarang di Keuskupan Agung Medan. Itu kira-kira tanggal berapa itu? Waktu sangat singkat atau cukup? Itu masih pertengahan bulan Juni ya. Oke. Karena itu masih di situ ya Pak ya. Nah, lalu masing-masing paroki langsung mengusulkan nama-nama mengisi form Excel yang mencakup semua data-data sesuai dengan KTP ya. Nah, ada juga paroki yang kayaknya tidak terlalu antusias awalnya. Ya. Lalu mengatakan kami mengembalikan semua kuota, tapi ternyata akhirnya karena diminta lagi. Oh, ternyata umat kami ada. Nah, inilah antusiasme umat kita katanya. Figur sebesar ini kita tahu ya, Paus itu kan pengganti Petrus itu. Iya. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, dan sekarang figur yang seperti ini, wakil Kristus ini hadir secara nyata. Hadir di sini. Pastilah orang sangat antusias, dan kita tidak terlalu menetapkan kriteria umur, tetapi kan seperti panitia menggariskan maunya peserta itu kuat secara fisik. Ya, karena kita tahu bagaimana situasi di Gelora Bung Karno itu ya. Apalagi nanti mulai masuk itu jam 12 loh. Jam 12 menanti waktu misa jam 5. Wow. Nah, jadi ini periode waktu ini kan jelas butuh orang yang kuat fisiknya. Tapi meskipun sudah digambarkan demikian, yang kakek nenek yang sudah tua, bahkan yang difabel sendiri masih tetap saya mau. Ada dari Medan? Ada. Wow. Ada. Sampai sekarang ada 2 ya yang difabel yang perlu nanti dipakai kursi roda dan akan didampingi oleh orang lain yang khusus untuk itu. Nah, difabel ini nanti akan ditempatkan di area grey di bawah gitu ya, di bawah lantai bawah, yang 2 ini, sementara yang lain akan di atas. Gitu. Nah, jadi setiap kelompok umur sangat antusias, OMK, anak-anak, ya akhirnya kita pikir apakah nanti terpenuhi, ternyata semakin membludak, bahkan akhirnya kita katakan tidak lagi kuota, sudah terpenuhi kuota 2000. Nah, itu kita tutup pada tanggal 18 Juli. Ya, 18 Juli apa? Sampai detik ini pun masih ada meminta lagi. Bagaimana dan sudah habis kuota. Bagaimana pastor? Dan sekarang ada lagi tambahan yang dapat diambil oleh Bapak Uskup. Dari KWI. Dari KWI langsung oleh uskupnya. Ini kita tawarkan kembali. Dan ini pun penuh juga. Dan dikabulkan. Wow. Nah, ini memang ditawarkan oleh KWI sendiri. Tapi memang ada juga sih beberapa yang akhirnya menyatakan nggak ikut karena berbagai alasan. Entah karena sakit lah, karena pekerjaan. Tapi ini sama sekali tidak mengurangi antusiasme ini. Walaupun dibayangkan memang ya tidak akan nyaman ya menunggu dari jam 12 sampai jam 5, lalu nanti selesai keluar dari Gelora Bung Karno itu kan sampai jam 9 setengah 10. Ya, dengan semuanya yang dibutuhkan ya akhirnya inilah antusiasme ya. Walaupun kekurangan minum mungkin, kekurangan makan, tetapi semangat terasa itu pasti akan diberi makan oleh. Ya, kita harap seperti ini persis seperti Yesus menggandakan roti melalui Bapa Suci Paus Fransiskus ini. Iya, kalau antusias ingin dekat. Benar. Ingin foto bersama, salam-salaman, selfie. Apakah mungkin Pastor bisa menggambarkan suasana yang akan dialami oleh umat? Coba dibayangkan sehingga, wah aku ingin selfie, aku ingin berfoto atau salam-salaman. Bagaimana? Ini pemimpin negara, bukan hanya pemimpin agama Katolik, tapi adalah tamu dari negara Republik Indonesia, tamu presiden. Bagaimana, Pastor? Ya, Romo. Pertama-tama kita harus mengerti bahwa memang Paus Fransiskus ini adalah undangan resmi kenegaraan yang semuanya dikoordinir oleh negara, dan keamanan sendiri diatur langsung oleh Pas Pampres. Ya, maka ya pengamanan akan sangat ketat.
Maka juga data-data peserta yang ikut itu kan di screening semua, maka bahkan melibatkan BIN, ya, Badan Intelijensi Negara, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Usahanya supaya zero kejahatan, ya. Nah, untuk ini, kemana tadi perginya? Ya, zero kejahatan, tamu negara Pak. Ya, tamu negara baik ya. Negara, ya. Nah, untuk sehingga ini kita akan bebas, sangat hati-hati ya. Okay. Para petugas keamanan akan sangat hati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu kalau misalnya umat terlalu dekat atau selfie begitu ya. Ya mungkin bisa saja kalau memang lagi Bapak Paus itu jalan ke sana dari lintasan ini, mungkin bisa saja langsung kesempatan. Nasib-nasiban ya, Pastor. Iya, nasib-nasiban lah. Ya berdoalah bagi para umat, berdoalah siapa tahu. Ya, dan kita percaya dekat kita dengan orang figur Paus seperti ini ya, tidak tertutup, mujizat juga bisa terjadi. Iya. Dan ini juga diharapkan oleh kaum difabel kita yang sakit, yang apa ini ya, berharap ya, dan tidak mustahil melalui figur Bapa Suci seperti ini ya, Yesus melakukan mujizat. Nah, hanya apakah salam-salaman, mungkin ya pastilah pas pampres itu kan tidak begitu gampang mengizinkan, tetapi mungkin ya yang bernasib mungkin kena tangannya atau Bapak Paus, Paus, gitu aja mungkin. Tapi mau dekat-dekat betul atau apalagi Bapak Paus foto selfie ya nggak mungkin. Iya. Dan hadirkan ribuan orang ya, sehingga tidak memungkinkan, karena ini kalau seandainya ada satu terjadi tersengkul buat Paus kejatuh, itu sudah menjadi berita yang sangat membuat negara ini ya boleh katakan something. Mengapa Paus demikian? Nah, oke. Apakah ada acara lain selain Ekaristi di situ? Ya, soal mengenai acara bisa kita lihat sebenarnya dari buku panduan itu ya. Jadi nanti jam 12 itu dibuka pintu, di situ nanti proses umat masuk ke Gelora Bung Karno sampai nanti itu jam 4 proses masuknya. Tapi nanti mulai jam 12 akan ada kegiatan-kegiatan ya. Ada jam 12 itu doa malaikat Tuhan, doa Angelus, kemudian ada pemutaran instrumen ya, musik-musik Gregorian. Lalu juga ada, karena ini acara resmi kenegaraan, akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu diteruskan dengan salam sambutan video pertama ya, lalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian welcoming greeting video kedua. Lalu penampilan lagu-lagu gerejani pertama dan kedua. Juga nanti diputar video yang melukiskan profil Bapak Suci Paus Fransiskus ini. Lalu nanti menarik di sini ada satu, Romo. Ada juga talk show. Talk show itu ya temanya ya seperti tema yang kita lihat tadi, iman, persaudaraan, dan belas kasih. Gitu ya. Faith, fraternity, and compassion. Ya, jadi di sini nanti Bapak Uskup kita, Uskup Agung Medan, Monsignor Cornelius, karena sebagai Ketua Komsos KWI, dia juga akan mengisi talk show ini. Nah, jadi kita bangga ya. Mau bernyanyi dia kan? Pasti akan bernyanyi juga. Tapi nggak bisa sumbang ya, nggak boleh sumbang. Bisa disumbang. Nanti di Medan balik bersumbang. Ya, hanya betapa bangganya kita, Uskup kita yang memang suara emas ya. Bisa mengisi talk show tentu dengan memaparkan iman dari Paus kita ini, terutama Ekaristi. Lalu apa katanya tentang persaudaraan, kemudian tentang belas kasih Allah. Kita tahu ya, jadi figur-figur yang konfliktual juga dikatakan Bapak Paus kita karena begitu berbelas kasih terhadap orang berdosa. Jadi yang lain-lain itu yang mungkin merasa terlalu mapan, nggak boleh ya. Lalu nanti dilanjutkan dengan acara penampilan lagu ya, Saint Francis Prayer. Lalu ada juga kutipan-kutipan yang selama ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus ya. Lalu ada penampilan lagu Bunda Penolong Abadi, ada doa Rosario ya, lagu penutup Rosario, Salam Maria. Yang penting semua itu waktu itu dari jam 12 sampai jam 5 itu enggak kosong. Ya, enggak kosong. Nah, maka nanti pas jam 5 mulai doa lagu pembuka dan ada perarakan masuk ya. Dan begitu dilanjutkan semua selesai perayaan Ekaristi sampai 18.30 ya. Nah setelah itu
acara dilanjutkan lagi dengan penampilan-penampilan lagu lain, The Prayer dan Sang Dewi, ya, penampilan The Sisters, The Rooms, penampilan medley lagu daerah. Jadi akan dipenuhi dengan acara-acara yang kiranya akan sesuai dengan aura, ya, kesucian Bapak Paus kita ini. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau Uskuta dalam tampil talk show, seakan-akan Paus mengunjungi Medan ya. Ya, benar. Wow. Ya, kita sangat beruntung. Saya mengharapkan pasti umat dari Medan langsung menyambut dengan sukacita dan menggemparkan. Ya, benar. Itu gelora Bung Karno dengan benar. Horas, Majajua, Jahobu. Wow, luar biasa ya. Kalau begitu Pastor, umat apakah wajib membawa rosario? Tadi karena kata ada doa rosario. Iya, akan Bagaimana? ada 2 rosario. Apa diminta supaya mereka membawa supaya mereka bisa mempersiapkan Pastor? Ya. Atau enggak usah? Selama briefing memang belum ada dibicarakan, hanya karena melihat logam-logaman yang ada di rosario mungkin nggak disinggung juga untuk safety nanti screening keamanan untuk di pintu-pintu pos penjagaan mungkin. Ya. Jadi tidak dianjurkan, tetapi tetap mengikuti rosario dengan hikmat. Ya, tapi Nana Romo dari pusat. bisa saja dibawa rosario yang bukan logam. Oh, kan iya, ada bisa ya, ada dibuka pospor. logam ya. Iya. Ya. Mungkin supaya jangan bunyi ini apa Iya, itu iya, rosario. itu, iya, Nah, iya. kan lebih baik. Tapi sebenarnya bisa juga karena bisa HP juga bisa dibawa. Ya, HP bisa dibawa. Bisa dibawa. Ya, ya. Oke, terima kasih Pastor. Jadi kita sudah mulai dihantar dengan perkataan-perkataan sehingga kita bisa mengimajinasikan, menggambarkan apa yang kita alami di GBK Jakarta. Dan kini mungkin Pastor bisa membantu umat kita hal teknis, apa yang boleh dibawa, apa yang tidak dibawa mungkin. Apakah ada seragam khusus dari umat yang mewakili Keuskupan Agung Medan dan hal-hal lain sehingga mereka mengalami kepastian dan juga mengalami kebersamaan di tengah begitu banyaknya masa dari berbagai keuskupan. Ya, baik Romo. Tentu pertama kita ikuti semua arahan dari Pas Pampres ya untuk menjamin keamanan Bapak Suci Paus Fransiskus selama di Indonesia. Ya, secara umum ya hal-hal yang dilarang itu membawa benda-benda yang kiranya tidak akan diizinkan ya, yang akan membahayakan keselamatan. Jadi kemarin kita mohon kepada Pas Pampres itu supaya diizinkan membawa tas. Di situ akhirnya disetujui boleh membawa tas yang berisi 6 liter. 6 liter air. 6 liter ya. Oke. Jadi itu aja. Bukan alkohol ya, tapi bukan. Air. Jangan 6 liter bawa alkohol. Enggak, orang Medan pula kan. Volume tas itu, volume tas bukan ya. airnya maksudnya. Oh ya, volume tas itu 6 liter. 6 liter, Nah, oke. Bukan airnya. Bukan airnya. Kalau air nanti kita bisa beli. Oh, jadi tasnya ya, bukan tasnya. bukan misalnya air. tempat apa? Tempat HP, HP tempat ya, apa ya, yang ya. diizinkan di situ Dan ya. minuman tidak diizinkan. Minuman dari luar enggak. Makanan, minuman dari luar enggak karena itu semua disediakan di situ. Bisa kita beli ya. Minuman itu biasanya disediakan dengan aqua yang 300 mililiter itu ya. Nah itu jadi itu setiap kali habis bisa kita beli nanti ke selasar di Gelora Bung Karno. Oh, berarti umat diharapkan membawa uang tunai. Ya? Umat diharapkan membawa uang tunai. Iya, benar. Oh, iya. Ya diharapkan membawa uang tunai karena sekarang nggak mungkin semuanya. Siapa tahu nggak bisa macet. Kalau lagi juga apa gini di sana sinyal-sinyal akan dimatikan semua. Jadi HP kita ini selama waktu yang tertentu itu nggak berfungsi. Nggak berfungsi, maka ya dengan uang tunai gitu. Nah, seragam dari Keuskupan Agung Medan ya kita anjurkan supaya memakai seragam seperti ini. Kemana sih ini? Wow. Ya, ini ya. Nah, jadi ini ada tulisan faith, fraternity, compassion ini temanya ya. Lalu ada gambar Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Apostolic Journey to Indonesia, perjalanan apostolik ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024 ya. Ini bagian belakangnya, bagian depannya ada tentu logo Keuskupan. Keuskupan Medan. Ini dia. Nah, jadi semoga dengan ini juga ini akan membantu kita untuk melihat kelompok keuskupan. Oh, di sana temanku ya. Kita tidak diwajibkan tapi dianjurkan supaya memakai ini gitu ya. Nah, lalu
hal-hal lain apa yang bisa, apa yang tidak sudah sangat jelas digambarkan dalam buku panduan yang bisa kita download sendiri dari internet. Ya. Nah, kalau demikian dengan adanya kaus ini, Pastor, apakah tempat duduk diatur menurut keuskupan atau umat duduk tersebar? Masuk bebas. Silakan Pastor jelaskan. Kemarin baru jelas setelah kita mendapatkan gelang, itu gelang tiket ya, tiket untuk masuk itu gelang ini sebenarnya makanya kita nggak tunjukkan karena bisa diduplikasi orang. Nah, sesuai dengan petunjuk di gelang itu kita nanti akan berada di Plaza Utara. Di Plaza Utara, jadi dengan gate di Plaza Utara itu katanya kata Bapak Rudolf yang menentukan titik kumpul itu di dekat TVRI. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, yang difabel itu di area grey itu 2 di situ, yang lain-lain dengan warna gelang pink dan purple itu kiranya di lantai 3 itu. Warna gelang 3. Ini tidak berdasarkan keuskupan, bebas. Ya, berdasarkan keuskupan juga, maka keuskupan akan berkumpul, dikumpulkan sesuai dengan gelang yang ada itu. Artinya ya tidak akan terpencar-pencar begitu, kecuali nanti kalau imam ya kan sudah tersendiri ya. Kalau imam konselebran kita dengan pakai ID card, kita sudah tersendiri dekat bersama paus. Ya, yang lain umat berkumpul di situ, maka nanti kita butuhkan di situ juga ya, selain usher dari panitia itu, saya sudah meminta juga beberapa teman kita di Jakarta untuk menjadi penuntun di situ. Kemana akan kiranya? Oh, ini dari Keuskupan Agung Medan, sini ya, itu kan kalau nggak nanti kasihan, karena juga keberangkatan kita kan nggak dikoordinir ini masing-masing ya. Keberangkatan maupun juga pulangnya nanti juga masing-masing. Maka kita perlu tuntun orang, di sini, itu teman-temanku. Nah, nanti kan itu kan langsung bisa dilihat begitu. Namanya petunjuk yang bisa kita buat. Maka dikumpulkan, bukan terpencar-pencar. Hanya mungkin nanti ya baris-barisnya itu bisa saja berbeda, tetapi tetap kita nanti di stage 3 itu ya, di Plaza Utara. Apakah peranan pastor sebagai PIC tetap juga akan pastor jalankan di sana, atau hanya mengkoordinir persiapan di sini? Ya. Di Jakarta bagaimana kira-kira pastor? Mungkin ada yang meminta nomor handphone pastor sebagai PIC Keuskupan Agung Medan, sehingga mereka bisa dibantu untuk diarahkan. Bagaimana pastor? Nah, justru ini dia masalahnya, Romo. HP nggak berfungsi. Jadi nggak usah berharap itu telepon-teleponan, tanya sana tanya sini. Maka nasihat itu jangan pernah memisahkan diri dari kelompok. Nah, ini jangan, aku ini sini hilang dia. Nah, juga perlu dipingatkan, gelang jangan pernah hilang. Siapa tahu selfie gitu, ketinggalan gelang, nggak bisa lagi masuk. Dan juga kembali diingatkan supaya tidak menyerahkan gelang kepada orang lain. Ini bisa nanti berbahaya kita dari Keuskupan Agung Medan. Jadi mari kita ikuti semua aturan-aturan itu. Maka di sana nanti ya, maka saya minta itu, kalau saya sebagai imam, kita ikut konselebran, kita langsung masuk gate F. Artinya kita langsung ke sana, nggak bisa lagi berhubungan apa-apa dengan umat. Nah, justru untuk menangani ini, ya saya minta umat kita, terutama Bapak Rudolf Saragih akan mengkoordinir ini. Nah, jadi dia sudah menyetujui, nanti siap pastor, saya akan suruh ini nanti untuk di sini untuk mengarahkan umat kita. Ya, terima kasih pastor, cukup jelas bagi umat yang hadir maupun yang tidak mengikuti perayaan Kristi ini, gambaran pelaksanaan dan buah dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia di awal bulan September tahun 2024 ini. Nah, mungkin kita akan masuk ke bagian terakhir. Kami ingin bertanya pada pastor, apa kira-kira harapan yang secara implisit atau eksplisit dikatakan Bapak Uskup atau pastor, harapan apa bagi umat yang hadir untuk kembali berkontribusi di Keuskupan Agung Medan sehingga kunjungan tidak sia-sia? Apa diharapkan ada satu antusias lagi atau satu pembaharuan iman dan berpartisipasi, karena memang kita akan memasuki tahun bermisi dan ini kita sudah berpartisipasi di dalam kunjungan Paus. Kira-kira pastor bisa menyampaikan harapan-harapan yang dapat dibayangkan berbuah bagi kehidupan kita di Keuskupan Agung Medan ini. Siapapun dia, baik suster,
pengurus gereja, umat, kaum muda, kaum tua, dan sebagainya yang hadir. Bahkan yang tidak hadir. Silakan Pastor. Baik Romo, tentu saja ada harapan. Yang pertama itu sangat ditekankan bahwa peristiwa akbar yang historis ini hendaknya bukan sekedar show up saja begitu ya. Yeah. Bahwa datang paus begini, aku selfie, aku gini, enggak. Ini kan peristiwa iman. Peristiwa iman itu maka Bapak Uskup sendiri mengharapkan sebenarnya persiapan kita bukan hanya hal-hal teknis saja, tetapi maunya umat itu disiapkan. Memang dari panitia pusat ya sudah mengirimkan kepada kita doa yang perlu didoakan setiap hari untuk perjalanan apostolik Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia, itu satu. Lalu belakangan ini ya, mulai tanggal 18 kemarin KWI juga meminta kita menyanyikan lagu Salve Maria dalam perayaan Ekaristi setelah berkat ya, sampai nanti tanggal 1 September. Nah, ini supaya kita maknai kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ini memang sebuah kunjungan rohani. Maka juga ya dimintakan kepada umat sedapat mungkin kita ya berdoa lebih banyak ya. Pertama kan kita katakan ya berdoa supaya Bapak Suci Paus ini sehat ya. Kalau nggak sehat segala-galanya kan karena usia beliau kan bukan muda lagi kan, batal semua. Apa? Nah, lalu yang berikutnya ya hendaknya ya dengan persiapan-persiapan rohani yang seperti ini, bukan hanya sekedar tiket, gelang dan segala macam ya. Bapak Uskup sebenarnya mengharapkan juga supaya disiapkan umat kita dengan masukan-masukan rohani tertentu lewat WA grup ya. Nah, supaya nanti ketika tiba di sana semakin kaya pengenalan akan Paus Fransiskus, lalu pengenalan ini dialami secara nyata di situ dalam perayaan Ekaristi, dan pulang dengan iman yang lebih mendalam akan Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Paus kita sendiri ya, yang namanya beriman itu ya berjuang gitu ya, berjuang sehingga nanti umat kita yang ikut misa ke sana ya semakin militan lagi imannya di Keuskupan Agung Medan. Artinya memperoleh sesuatu yang lebih rohani, bukan sekedar ya aku selfie dengan Bapak Paus, tapi apa getaran itu. Dan bahkan ya mudah-mudahan kalau Tuhan menghendaki semoga ya orang mendapatkan mukjizat, entah kesembuhan entah apa dari situ ya. Allah berkarya, dan itulah kira-kira yang diharapkan juga didapatkan oleh umat di situ dan dibawa pulang ke sini. Itulah oleh-oleh nanti kepada umat yang tidak langsung ikut misa di Gelora Bung Karno. Demikian. Ya, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih, dari penjelasan Pastor Adrianus ini memang kita semakin nyata terungkap dari rangkaian kegiatan ini kita menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Benar. Tadi acara rundown yang disajikan tadi di Gelora Bung Karno bukan hanya lagu rohani, tetapi juga lagu-lagu yang menunjukkan kita bangsa Indonesia, lagu-lagu kebangsaan. Terima kasih Pastor Adrianus yang telah hadir untuk menjadi saluran informasi bagi umat yang akan ikut dan tidak ikut, sehingga peristiwa ini adalah peristiwa iman, persaudaraan, dan melahirkan belas kasih. Terima kasih Pastor. Kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Romo. Yuk.